Sepantasnya dan seharusnya ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Yellen bahwa argumen utamanya adalah dunia kini semakin terkoneksi dan dengan terkoneksi dunia tentunya butuh kolaborasi. Dan di era kolaborasi yang paling penting adalah kita tidak ingin kemudian membentuk constraint atau hambatan-hambatan, karena dengan hambatan-hambatan itu tentu potensi kolaborasi menjadi sangat minimal. Di era Trump, ketika ada US-China trade war, mereka menaikkan tarif dan seterusnya, sebenarnya itu dampaknya buat perekonomian Amerika Serikat sendiri tidak terlalu bagus, gitu ya. Berdasarkan beberapa simulasi dari Peterson Institute of International Economics, kenaikan 25% dari tarif Amerika Serikat terhadap produk besi baja dari China itu mengakibatkan terjadi potensi pengangguran di Amerika Serikat hingga 6 juta orang dan kenaikan ongkos produksi yang signifikan. Kenapa? Karena ketika bicara mengenai besi dan baja, itu merupakan input produksi yang signifikan untuk industri di Amerika Serikat. Ya betul, industri dan baja di Amerika Serikat mungkin akan naik, tetapi industri-industri lain yang menggunakan produk besi dan baja itu akan mengalami kenaikan ongkos produksi, dan pada akhirnya kalau kita bicara efek makronya akan lebih buruk. Begitu juga dengan efeknya terhadap dunia, begitu ya, karena ada US-China trade war ini akan memicu semacam domino effect, dan bagi dunia sangat tidak baik, gitu ya, akan ada kontraksi-kontraksi yang tidak perlu dan akan memicu perang dagang yang juga tidak perlu antara negara-negara lain, dan frontnya bisa melebar tidak hanya US-China tetapi juga ke tempat-tempat yang lain. Dan di era post pandemi inilah kita melihat bahwa kolaborasi menjadi semakin penting, apalagi WTO beberapa waktu yang lalu juga sudah melakukan forecast-nya. Di tahun 2021 pertumbuhan ekspor dunia itu akan mencapai 8%. Koreksi ke atas ya daripada sebelumnya yang targetnya 7,3%, ada koreksi ke atas hingga 8%. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya euforia, gitu ya. Jadi selama ini tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dunia dan juga pertumbuhan ekspor itu terkontraksi karena COVID, bukan karena kapasitasnya yang kurang, tetapi karena memang ya ada tekanan dari sisi COVID. Nah, ketika tekanan dari COVID di 2021 harapannya semakin lama semakin berkurang, gitu ya, sehingga euforia yang tertahan sepanjang atau aktivitas yang tertahan sepanjang tahun 2020 akan berbekal atau berbuah euforia di tahun 2021, sehingga aktivitasnya akan meningkat secara signifikan, dan itu adalah yang kita lihat dari proyeksi WTO. Meskipun demikian tahun 2022 ya, jadi PR-nya adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentunya. Dan tahun 2022 ini akan ada proyeksi yang justru lebih ke bawah, gitu ya, dari sebelumnya 8% 2021. WTO melihat bahwa akan ada potensi pertumbuhan juga di tahun 2022 tapi masih lebih rendah, jadi sekitar 4%. Nah, sebenarnya kan kuncinya adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Nah, dan untuk itulah dibutuhkan kolaborasi, sehingga kurva recovery-nya tidak berbentuk huruf W tetapi bisa berbentuk huruf V. Baik. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.